Haleluya, selamat pagi bagi kita semua. Saya ucapkan buat kita. Di pagi hari ini saya percaya kita diberkati oleh Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita akan belajar kembali tentang firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dalam program Berkat Pagi yang terdapat dalam kitab Yesaya. Kita masih dalam kitab Yesaya, Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama kita buka kitab Yesaya pasal yang ke-41. Kitab Yesaya pasal ke-41 ayat ke-10. Ini merupakan ayat emas saya, Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama kita baca. Demikian firman Tuhan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Baik, Bapak Ibu Saudara, ayat ini ayat yang buat saya ayat yang luar biasa banget. Kenapa? Saya pelajari satu ayat ini saja dari bahasa aslinya, Bapak Ibu Saudara. Yang di sana dikatakan jangan takut. Di sana bahasa aslinya adalah yare, yang artinya adalah jangan sampai kita itu memposisikan diri itu dikuasai oleh ketakutan. Bahkan sampai diintimidasi oleh ketakutan tersebut, Bapak Ibu Saudara. Memang firman Tuhan katakan janganlah takut. Saya percaya sebagai manusia otomatis kita pasti ada takutnya, Bapak Ibu Saudara. Terutama juga saya. Saya juga pasti masih ada takutnya. Cuman kita belajar firman Tuhan di sini. Di sini dikatakan bahwa kita tidak boleh memposisikan diri kita dikuasai oleh yang namanya ketakutan. Bahkan jangan sampai diintimidasi oleh ketakutan. Karena apa, Bapak Ibu Saudara? Karena kalau sampai kita dikuasai oleh ketakutan, maka segala sesuatu yang kita lakukan serba yang namanya lemah. Artinya kita tidak sanggup melakukan segala sesuatu kalau kita dikuasai oleh ketakutan kita. Dan apapun yang kita mau lakukan, artinya kita tidak punya keberanian untuk menghadapi rasa takut tersebut. Atau segala sesuatu yang kita mau hadapi, Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya di sini dikatakan, janganlah takut. Saudara, Musa waktu membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Bapak Ibu Saudara, kalau boleh, Musa kalau hidup di mungkin zaman sekarang kali ya, dia akan pikir, aduh ini berapa orang yang harus dikasih makan, berapa juta jiwa mau dikasih minum setiap harinya. Tapi di sana Tuhan, Musa bertemu dengan Tuhan, Tuhan katakan janganlah takut. Bahkan di sana dikatakan aku menyertai engkau. Kata menyertai di sini dalam bahasa aslinya ditulis yang artinya itu bersama-sama atau dia berada di samping atau di antara. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam Ulangan pasal yang pertama, Ulangan pasal yang pertama ayat yang ke-29. Di sana perikop yang dicantumkan adalah riwayat ke-12 pengintai. Kita tahu bersama 12 pengintai. Kita baca ayat 29. Ketika itu aku berkata kepadamu, janganlah gemetar, janganlah takut kepada mereka. Jelas apa yang 12 pengintai lihat di tanah Kanaan waktu itu, Bapak Ibu Saudara, di mana orang-orangnya tinggi besar. Artinya mereka tidak sanggup untuk menghadapi mereka. Tetapi kata menyertai ini dipakai juga dalam Ulangan 20. Ulangan 20 pasal yang keempat. Ulangan yang ke-20 pasal yang keempat. Secara cepat saya bukakan, Saudara. 20 pasal yang keempat. Di sini dikatakan bahwa sebab Tuhan Allahmu Dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Nah, Bapak Ibu Saudara, kata menyertai di sini artinya Tuhan bersama-sama dengan kita. Tuhan ada di samping kita. Tuhan ada di antara kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, artinya
kita tidak perlu khawatir. Di sana dikatakan janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Dan yang ketiga saudara, di sana dikatakan jangan bimbang. Jangan bimbang di sini dalam bahasa yang aslinya Bapak Ibu bisa dikatakan sya'ah. Artinya jangan gampang kecewa kepada Tuhan. Terus terang kita sebagai manusia, ada saat di mana kita tidak menemui titik yang ekspektasi kita lah, kalau boleh dikatakan. Kita tidak sama dengan ekspektasi kita. Artinya kita cepat kecewa saat kita mengalami itu Bapak Ibu Saudara. Di sini dikatakan sya'ah, jangan gampang kecewa. Artinya kita harus bisa lewati setiap proses tanpa keraguan. Di sana dikatakan jangan bimbang Bapak Ibu Saudara. Itulah sebabnya di yang kata-kata selanjutnya dikatakan di sana ayat yang 10 pasal 41. Dikatakan, aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Allah memberi kepada kita jaminan bahwa Dia pasti menguatkan, Dia pasti menolong, bahkan Dia memberi kemenangan kepada kita. Yang jadi pertanyaannya adalah, sadarkah kita bahwa selama ini Tuhan itu menolong kita setiap harinya? Dalam Ulangan yang pasal ke-31. Ulangan pasal 31 ayat terakhir Bapak Ibu Saudara. Ulangan ke-31 ayat yang ke-6, di sana dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, percayakah kita selama ini Tuhan selalu menolong kita? Jawabannya ada pada Bapak Ibu Saudara. Percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kita diberkati pagi hari ini. Demikian firman Tuhan, Immanuel, Allah beserta dengan kita. Kami perlukan